Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farisal T dengan NIM 21030150193 dari kelas PJKRE angkatan 2001 dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan lagi memaparkan materi bab 2, yaitu perkembangan motorik. Baik, langsung saja. Apa itu perkembangan motorik? Perkembangan motorik pada bagian pertama, bagian A, hakikat perkembangan motorik. Konsekuensi perkembangan motorik adalah semua gerakan tubuh meliputi gerakan internal yang tidak teramati, yaitu penangkapan stimulus oleh indera penyampaian, stimulus oleh susunan syaraf sensorik ke otak, memori pemrosesan dan pembuatan keputusan oleh otak, penyampaian keputusan oleh susunan syaraf motorik ke otot, dan gerak eksternal yang teramati. Istilah motorik jika digunakan secara terpisah lebih mendasari faktor-faktor biologis dan mekanis yang mempengaruhi gerakan. Perkembangan motorik merupakan aspek perlu motorik yang terkait dengan perubahan performance motorik sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan motorik meliputi 1. Perkembangan kemampuan gerak dan esensial. 2. Penguasaan keterampilan gerak. Hal tersebut merupakan suatu proses yang sejarah dengan penambahan usia, di mana secara bertahap dan berkesinambungan gerakan individu meningkat dari sederhana yang kompleks, dari yang tidak terorganisir menjadi terorganisir dengan baik, dan pada akhirnya ke arah penyelesaian keterampilan dengan terjadinya proses. Semua perkembangan motorik adalah perubahan progresif dan perilaku motorik sebagai akibat interaksi antara faktor-faktor biologis, kematangan dan pengalaman, dan siklus kehidupan manusia. Perkembangan motorik diartikan pula sebagai perkembangan daripada unsur kematian dan pengendalian gerak tubuh yang terkait erat dengan perkembangan pusat motorik di otak. Keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otak. Karena itu maka setiap gerakan sederhana apapun merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol dengan otak. Otak merupakan organ tubuh yang penting bagian kelangsungan hidup manusia, karena merupakan susunan yang saraf pusat yang berfungsi mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas fisik dan mental. Secara stimulus, otak harus memantau informasi yang diterima. Bagian 2, prinsip-prinsip perkembangan motorik. Proses perkembangan individu yang berlangsung sejak masa bayi hingga mencapai kematangan merupakan proses yang kompleks, mengikuti dan dikendalikan oleh hukum amalia. Penampilan karakteristik khusus pada tingkat usia tentu mengacu pada prinsip-prinsip perkembangan motorik sebagai berikut. A. Perkembangan motorik melibatkan perubahan kualitatif yang terjadi secara alami dan pengalaman latihan. Akibat adanya perubahan kualitatif dalam pertumbuhan pada ukuran, proporsi, dan struktur. Sebagai contoh, anak yang tumbuh semakin tinggi dan besar maka secara alami akan diikuti pula perkembangan kemampuan fisiknya seperti kekuatan daya tahan, kelincahan, dan sebagainya. Bagian B. Perkembangan mengikuti suatu pola yang berurutan, berkesinambungan, dan dapat diprediksi. Setiap tahap perkembangan merupakan hasil dari
fase terdahulu dan setiap fase perubahan merupakan prasyarat bagi perkembangan konsepsi hingga kematian dan terjadi merupakan kecepatan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pola perkembangan tidak berubah, semua mengikuti pola berlangsung dalam waktu yang relatif sama, manakala urutan pola perkembangan itu sudah mantap dan konsisten bagi kebanyakan anak-anak, maka keadaan itu merupakan saat yang mungkin menetap berbagai standar pengukuran yang pasti seperti tabel tinggi dan berat badan, tes usia anak berusia hingga 5 tahun menuju ke bawah. Perkembangan motorik mempunyai karakteristik tentu yang sama dan dapat diamalkan. C. Seperti halnya pola perkembangan fisik, maka pola perkembangan motorik selalu mengikuti hukum arah perkembangan, yaitu hukum Cepheid-Ludal dan hukum Proximo-Distal merupakan hukum Cepheid-Ludal bahwa kemajuan dan perkembangan menyebarkan ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Maksudnya bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian dada, dan akhirnya di bagian kaki. Sedangkan menurut hukum Proximo-Distal, perkembangan bergerak dari yang dekat, yang jauh keluar dari sumbu pusat tubuh menuju ke ujung-ujung. Sebagai contoh, terlihat pada perkembangan janin yang diawali dengan perkembangan kepala, kemudian badan, dan secara bertahap lengan memanjang dan berkembang menjadi tangan dan jari-jari secara fungsional. Sebelum bayi dapat mengendalikan pergerakan jari-jarinya, terlebih dahulu dia harus dapat menggunakan tangannya sebagai suatu unit Kessel pada tahun 1945 menjelaskan bahwa perkembangan sebagai organisasi neuromotor berlangsung dari kepala ke kaki mengikuti arah sumbu longitudinal sehingga cenderung berlangsung dari P ke sekitar segmen tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.